Tangane si Raden Daniswara tadi lalu mengeluarkan api yang sangat besar. Tangannya tadi hingga mampu di situ Raja Negara Medang Kamulyan Prabu Sawilocoro tadi terbakar dan di situ hangus, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada cerita menarik apa saja di dalam epos tersebut. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin Mas Gurit telah bercerita tentang kelahiran anak-anak dari Prabu Sawilocoro dengan Dewi Darmastuti. Iya, benar sekali. Nah, untuk kali ini ada cerita menarik apa lagi Mas ketika Prabu Sawilocoro menjadi raja di negara Medang Kamulyan? Iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang kelahiran anak-anak dari Prabu Sawilocoro yang berjumlah 5 dan yang terakhir bernama Raden Kanduyu kemarin. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang gugurnya dari Prabu Sawilocoro itu sendiri Mas Bayu. Nah, diceritakan di Serat Pustaka Raja itu dimulai ketika di negara Medang Kamulyan Prabu Sawilocoro itu dihadap oleh keempat anaknya. Keempat anaknya yang pertama yaitu si Joko Panuhun. Joko Panuhun, ada Sandang Garba, Tunggul Petung dan juga Karungkolo di situ. Nah, pada saat itu diceritakan sang raja baru saja menerima surat tantangan perang dari Raden Daniswara yang kemarin merupakan anak dari Prabu Dewata Cengkar yang masih tidak terima atas tewasnya ayahnya oleh Prabu Aji Saka. Nah, si Daniswara merupakan anak Dewata Cengkar itu tadi. Nah, sang raja pada saat itu lalu mengutus si anak-anaknya. Jadi si Prabu Sawilocoro tadi mengutus kepada keempat anaknya tadi untuk mempersiapkan barisan-barisan perang, barisan-barisan prajurit untuk menghadang musuh yang akan menyerang negara Medang Kamulyan itu sendiri Mas Bayu. Jadi saat itu negara Medang Kamulyan akan diserang oleh Raden Daniswara ya Mas? Daniswara, benar sekali Mas Bayu, sebagai balas dendam atas kematian Prabu Dewata Cengkar. Nah, sedangkan Raden Daniswara sendiri di Pesanggeran Ula-Ulu diceritakan dia masih getem-getem, istilah dalam basa Jawa, dia masih tidak terima. Dia ingin tetap membalas dendam atas kematian ayahnya. Di situ dia membawa segenap para pasukan perangnya dan juga saudara, juga paman-pamannya untuk menyerang negara Medang Kamulyan itu sendiri Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain Mas Bayu, di hutan Kandoko namanya, di situ ada anak dari Prabu Sawilocoro yang terakhir, yaitu Raden Kanduyu. Itu tadi merupakan anak terakhir dari Prabu Sawilocoro. Dia diceritakan pada saat itu dia sedih karena baru saja bermimpi buruk. Dia bermimpi buruk akan sesuatu akan menimpa ayahnya Prabu Sawilocoro itu sendiri. Nah, tiba-tiba pada saat itu lalu dia bersemedi untuk menenangkan hatinya. Datanglah Bathara Wrahaspati. Bathara Wrahaspati pada saat itu datang menemui Raden Kanduyu dan memberikan pesan bahwasanya Raden Kanduyu diutus untuk mencari namanya Wahyu Kraton. Nah, di situ Kanduyu bersedia. Lalu dia juga menanyakan tentang firasat jelek atau mimpi buruk yang akan menimpa ayahnya tersebut. Nah, si Bathara Wrahaspati juga menjawab mengatakan bahwasanya Prabu Sawilocoro harus berhati-hati karena nanti ia akan menerima cobaan yang sangat berat. Nah, setelah mengatakan beberapa hal tersebut, nah
Sang Bathara Waraspati pun akhirnya pada saat itu pergi. Nah, sedangkan putra Medang Kamulyan tersebut Raden Kanduyu tadi kembali ke negaranya pada saat itu, Mas Bayu. Begitu ya Mas, pesan dari Bathara Waraspati kepada Raden Kanduyu. Ya, benar sekali. Nah, diceritakan ketika Raden Kanduyu tadi perjalanan sampai di perbatasan kota, ia berpapasan dengan para prajurit dari Pesanggeran Ulaulu dipimpin oleh Raden Daneswara beserta paman-pamannya itu sendiri. Nah, di situ diceritakan Raden Kanduyu tadi mengetahui bahwasanya yang datang itu tadi adalah musuh-musuh dari Pesanggeran Ulaulu itu sendiri. Jadi prajurit tadi datang menuju ke perbatasan kota Medang Kamulyan. Di situ dia tahu bahwasanya itu adalah prajurit musuh itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Raden Kanduyu, Mas, mengetahui bahwa ada pasukan musuh saat itu? Nah, di situ diceritakan dia lalu menghadang sendirian dan terjadilah peperangan di situ di antara Kanduyu melawan paman-pamannya si Raden Daneswara. Nah, di situ para senopati Ulaulu pun diceritakan kalah melawan Raden Kanduyu yang hanya sendirian pada saat itu. Nah, senopati tersebut akhirnya kembali menuju ke Pesanggeran Ulaulu untuk mengabarkan kepada Raden Daneswara bahwasanya mereka telah kalah melawan putra negara Medang Kamulyan yang terakhir, yaitu Raden Kanduyu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon dari Raden Daneswara, Mas, mengetahui hal tersebut? Ya. Sebentar, Mas, belum Mas Guri jawab, silahkan diminum dulu. Oh, ya? Silakan dilanjut, Mas. Nah, diceritakan para senopati tadi telah kembali ke pesanggerahan dan mengabarkan hal tersebut. Nah, hal itu ternyata membuat si Raden Daneswara tadi sangatlah marah. Dia sangatlah marah dan memutuskan akhirnya membawa semua pasukan perangnya, para prajuritnya tadi untuk menggempur negara Medang Kamulyan itu sendiri, Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkat semua pasukan perang. Nah, sedangkan di negara Pengging, Prabu Pandoyonoto tadi ternyata juga mendengar kabar bahwasanya negara Medang Kamulyan tadi kedatangan musuh. Medang Kamulyan berada di dalam sebuah ancaman. Nah, di situ diceritakan sang Prabu Pandoyonoto ingin membantu kakaknya tersebut. Dia ingin membantu kakaknya menghadapi pasukan-pasukan musuh itu tadi lah. Dia lalu membawa segenap pasukan perang untuk membantu pasukan perang dari negara Medang Kamulyan menghadang musuh itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di situ sesampainya di perbatasan negara Medang Kamulyan, di situ Raden Daneswara itu tadi bertemu dengan pasukan dari Pengging yang dipimpin oleh Prabu Pandoyonoto. Nah, di situ akhirnya terjadilah peperangan di situ di antara kedua negara. Akan tetapi pada saat itu diceritakan Raja negara Pengging itu tadi kewalahan menghadapi para pasukan dari Raden Daneswara. Nah, di situ akhirnya Raden Prabu Pandoyonoto memutuskan untuk memukul mundur para prajuritnya kembali ke negara Medang Kamulyan. Jadi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Medang Kamulyan untuk membawa warta bahwasanya Daneswara telah sampai di perbatasan negara Medang Kamulyan itu sendiri. Nah, sedangkan di negara Medang Kamulyan pada saat itu Prabu Sawelocolo akhirnya di situ singkat cerita menerima kedatangan adiknya Raja negara Pengging, Prabu Pandoyonoto, dan di situ juga anaknya Raden Kanduyu tadi yang telah pergi tadi telah kembali ke negara Medang Kamulyan. Nah, di situ keduanya mengatakan bahwasanya mereka berdua baru saja berperang melawan pasukan dari Raden Daneswara. Nah, kedua raja itu tadi Prabu Pandoyonoto dan juga si Prabu Sawelocolo memutuskan untuk bersatu menghadapi musuh, yaitu Raden Daneswara beserta pasukan-pasukan perangnya itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi mereka Prabu Sawelocolo dengan Prabu Pandoyonoto bersekongkol ya, Mas? Ya, untuk bersatu melawan musuh saat itu. Iya, benar sekali. Nah, akhirnya singkat cerita pada saat itu kedua negara itu tadi bersatu dan akhirnya bertemu dengan pasukan perang dari Raden Daneswara. Di situ akhirnya bertemu, akhirnya terjadilah peperangan besar itu tadi. Banyak sekali para pasukan itu tadi yang tewas. Nah, mereka berdua di situ diceritakan Prabu Daneswara dan Prabu Sawelocolo akhirnya bertemu. Mereka berdua juga adu kesaktian, adu kasekten. Mereka juga adu ilmu berperang pada saat itu. Nah, singkat cerita di situ Raden Daneswara ternyata kewalahan. Dia kalah menandingi Prabu Sawelocolo, lalu dia memutuskan untuk mundur. Nah,
pelarian dari Raden Daniswara itu tadi. Ternyata dia pergi untuk bertapa dan dia didatangi oleh Swargi Eyangnya Raja Negara Sindhulo pada saat itu. Di situ Eyangnya tadi menemui cucunya dan memberikan kesaktian yang sangat ampuh untuk diberikan kepada cucunya, yaitu namanya Aji Soro Pamungkas. Aji Soro Pamungkas itu manfaatnya apa, Mas? Keampuhannya tadi jika digunakan itu tadi mampu mengeluarkan api yang sangat besar, upas api yang sangat besar, dan mampu mengalahkan musuhnya, mengobong ke musuh itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Eyangnya tadi tidak hanya memberikan ajian tersebut, ternyata dia juga memberikan beberapa pusaka atau senjata kepada cucunya tadi untuk perbekalan sebagai sarana untuk perang itu tadi, Mas Bayu. Ya, jadi si Eyangnya tadi memberikan pusaka kepada cucunya ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, terus setelah menerima pusaka tersebut, Mas, apa yang dilakukan Raden Daniswara saat itu? Nah, setelah itu Raden Daniswara lalu memutuskan untuk melanjutkan peperangan. Nah, di situ dia menerima dan melanjutkan peperangan. Di situ akhirnya dia bertemu kembali. Raden Daniswara berperang lagi, bertemu dengan Prabu Sawilocolo. Nah, di situ diceritakan Raden Daniswara lalu menggunakan matek aji pemberian eyangnya itu tadi, ajian Soro Pamungkas itu tadi. Nah, ketika mendekati sang raja itu tadi, tangannya si Raden Daniswara tadi lalu mengeluarkan api yang sangat besar. Tangannya tadi hingga mampu di situ Raja Negara Medang Kamulyan Prabu Sawilocolo tadi terbakar dan di situ hangus, Mas Bayu. Hangus di situ menjadi abu. Gugur ya dia? Gugur di situ Prabu Sawilocolo akhirnya gugur di situ melawan si Daniswara. Nah, selanjutnya putra-putra dari Medang Kamulyan pada saat mengetahui orang tuanya tewas tadi dengan yang ia tidak kira bisa tewas dengan terbakar menjadi abu tadi, tidak mengira, lalu dia ketakutan. Jadi musuh-musuh prajurit Medang Kamulyan pun juga ketakutan melihat kekuatan super yang dimiliki oleh si Raden Daniswara itu tadi. Putra-putra Medang Kamulyan pun ketakutan dan mereka memilih untuk pergi mundur, mengungsi, melarikan diri dari Medang Kamulyan. Sedangkan si Raja Negara Pengging Prabu Pandoyonoto juga tidak berani melawan kekuatan Raden Daniswara itu tadi. Dia lebih memilih mundur, berlari kembali ke negara Pengging. Nah, di situ sedangkan Patih Tengger yang merupakan patih Medang Kamulyan, Patih si Sawilocolo diceritakan di Serat Pustaka Raja dia juga tewas dibunuh oleh Raden Daniswara, karena di situ Daniswara menganggap bahwasanya Patih Tengger itu tadi dia merupakan yang mendatangkan Prabu Aji Soko tadi sampai di negara Medang Kamulyan dan membunuh ayahnya si Prabu Dewata Cengkar tadi, Mas Bayu. Nah, itu gitu tadi. Nah, akhirnya pada saat itu Raden Daniswara berhasil menguasai negara Medang Kamulyan dan dia diceritakan menjadikan dirinya, mewisuda dirinya menjadi raja di negara Medang Kamulyan, Mas Bayu. Jadi sekarang si Prabu Daniswara menjadi raja di negara Medang Kamulyan. Nah, Mas Bayu, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan. Salah satu cerita yang mengisahkan tentang gugurnya Prabu Sawilocolo yang terkena ajian Soro Pamungkas milik Raden Daniswara, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Guru. Sama-sama, Mas Bayu. Tadi nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guru tentang gugurnya Prabu Sawilocolo oleh Raden Daniswara menggunakan ajian Soro Pamungkas. Mudah-mudahan cerita yang Mas Guru sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang lakon-lakon yang ada di dalam epos Wayang Madya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.